dia tuh kayak berbisik gitu kan, kayak bahasa Jawa ya. Dia itu bilang gini, Kak, pokoknya kalau nggak mau kehilangan matamu, jangan pernah lewat sini lagi katanya. Itu bukan orang, dia pada bilang gitu. Hah, serius aku gitu kan. Ini sudah sejak terakhir kali terlihat si Mbak Mira ini, itu sudah lama banget ternyata Mas. Terus tak bercandain, tak bilangin gini, ngarep mati kok, ijik mikir isin, aku bilang gitu kan. Orang-orang udah mau mati masih mikir malu, aku gitu. Dia ketawa gitu kan. Iki loh, deloken gitu. Terus dia buka rambutnya gitu, ada bekasnya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bareng gue Rian di obrolan tengah malam. Semakin malam semakin seram. Oke nih Sob, kali ini gue kedatangan salah satu narasumber yang memiliki pengalamannya ketika ia berkuliah di salah satu PTN yang berada di Solo. Langsung aja kita sapa narasumber kita di malam kali ini. Selamat malam, Mbak Selamat Fe. malam, Mas Rian. Apa kabar, Mbak? Iya, baik Mas, alhamdulillah. Aku dengar-dengar Mbak Fe ini bisa ngelihat ya? Yes. Oh. Waktu kuliah itu ngalamin apa aja, Mbak? Wah, waktu itu ngalaminnya banyak Mas sebenarnya. Cuman ceritanya nggak panjang-panjang ya. Cuma aku ntar nyeritain salah satu yang paling ikonik lah gitu kan. Apa tuh? Ya, itu tentang pengalaman aku berteman kali ya istilahnya ya, dengan salah satu entitas legendaris di Fakultas Seni Rupa. Berarti kakak berteman dengan salah satu sosok yang menjadi penunggu di kampus itu? Yes. Oh. Iya. Tapi sosok itu tuh sebenarnya kenapa ada di situ? Dia itu mahasiswi yang diri, Mas. Oh. Iya, kan diri dia. Sendiri. Iya. Di kamar mandi. Di kamar mandi. Kamar mandi di gedung Fakultas Seni Rupa. Seni Rupa. Oh, oke. Oke nih Mbak Fe, ditahan dulu nih untuk ceritanya. Baik, ya. Nah, buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, jangan lupa tonton video ini sampai habis. Dan buat kalian, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan tombol hype-nya, biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Dan juga buat kalian yang ingin menjadi narasumber di obrolan tengah malam, kalian bisa langsung WhatsApp ke nomor yang ada di bawah sini nih. Jangan lupa kunjungi sosial media kita, nanti semuanya gue cantumin di kolom deskripsi. Mbak Fe, sudah siap? Ya, siap. Obrolan tengah malam, Kita mulai. Jadi itu tahun 2006, itu aku masih kelas 2 SMA ya. Jadi aku tuh Mas waktu itu tahun 2006, itu aku udah sering ikut acara lomba kesenian Disnatalis gitu kan, yang diadakan oleh salah satu PTN di kota Solo. Jadi karena sering bolak-balik ke sana gitu kan, jadi aku udah akrab nih sama kakak-kakak senior di sana gitu. Nah itu suatu hari aku nongkrong kan sama kakak-kakak senior ini, nongkrong di lobi lah gitu kan, lobi ngobrol gitu. Waktu itu masih pakai seragam SMA. Itu kebelet pipis banget gitu kan. Aku bilang. Itu kelas berapa Kak? Itu kelas 2 SMA. Oh kelas 2. 2006 itu aku kelas 2 SMA, umur 16 tahun. Aku bilang, aku tak pipis ya Mas, aku gitu. Terus ada yang bilang, wes tidur dong kamar mandi nih gitu kan. Dah tahu enggak kamar mandi di sebelah mana gitu. Oh mana tuh Mas, sebelah mana? Aku tanya gitu kan. Terus kok pada ketawa gitu kan, bilang, tuh sebelah ini aja di atas gitu kan, di sebelah studio Murni gitu kan, studio Murni, Seni Rupa Murni. Oh ada kamar mandi di sana, kok aku enggak pernah lihat, aku bilang gitu. Terus akhirnya ada, berarti pada ketawa-ketawa gitu, pada kayak menyembunyikan sesuatu, tapi aku tuh nggak ngeh waktu itu. Jadi aku naiklah sendirian, dilalah waktu itu tuh kondisinya sudah
yang pada kuliah udah pada pulang gitu kan. Jadi udah semi sepi lah, tapi nggak yang sepi-sepi banget karena masih banyak yang nongkrong di bawah. Di atas tuh sepi gitu. Aku naik ke atas. Oh mungkin itu kali ya yang dimaksud kamar mandinya karena ada tulisannya kan studio Seni Rupa Murni gitu kan. Oh sebelah situ. Kamar mandinya itu memang ya jenengan kamar mandi kampus ya Mas ya. Nggak yang besar-besar banget. Cuman ada 2 bilik gitu kan. Lampunya tuh kuning remang gitu loh. Kuning remang, bukan yang terang gitu. Kayak ini ya, kayak yang kandang ayam gitu ya. Ya bener kayak kandang ayam. Bener, kayak kandang ayam gitu. Tapi nggak segelap kandang ayam ya Iya. gitu kan. Masuk, dilalah tuh yang terbuka kamar, yang bisa dibuka itu cuma salah satu biliknya. Oh ya udah aku tak pipis di sini gitu kan. Aku cuma batin waktu itu kok kamar mandinya kayak lama nggak dipakai ya gitu kan, pasti ngeh dong ya kan, kamar mandi kalau dipakai itu kan minimal lantainya itu basah gitu Iya. kan. Terus di lubang WC-nya itu kan ada airnya, itu tuh kosong. Tapi tak coba kucur air kerannya tuh keluar. Oh ya udah masih bisa nih dipakai gitu kan. Udah selesai pipis, tak tutup, udah selesai pipis, pas buka itu ada mahasiswi di depan pintu yang ketutup itu tadi, yang nggak bisa dibuka. Itu di situ ada kaca gitu kan, ada kayak wastafel tuh sama kaca kecil gitu kan. Itu biasa kayak lagi touch up gitu kan. Aku batin, Mbak cantik banget, kulitnya bersih gitu kan. Rambutnya tuh panjang gitu. Rambutnya tuh diginiin loh Mas, kedepanin gini loh. Kedepanin gini. Dia tuh kayak mahasiswi biasa gitu. Pakai celana jeans, pakai kaos band kayak gitu-gitu. Kayak kaos band, terus pakai blazer gitu kan, blazer. Terus dia tuh rambutnya dikedepanin gini sambil sisiran gitu kan. Terus aku kuliah di sini Mbak, aku gitu kan. Jurusan apa? Aku gitu. Terus iya aku jurusan interior. Aku batin jurusan interior tapi pipisnya di sini dekat sama Seni Rupa Murni gitu kan. Di sini gitu kan. Apa neng kono masuk kayak kamar mandi gitu. Cuman batin aja gitu kan. Terus Mbak sisir aku boleh pinjam sisir enggak? Aku gitu kan. Boleh. Dia ngasih. Pakai sisiran tapi aku nggak ngaca gitu kan. Aku sisiran. Mbak udah Mbak gitu. Kamu namanya siapa? Dia nanya gitu kan. Waktu itu aku memperkenalkan diri dengan nama Vanessa gitu kan. Vanessa Mbak, aku gitu kan. Kamu namanya siapa? Aku tanya gitu kan. Nama aku Mira, dia bilang gitu. Oh Mbak Mira kuliah di sini udah angkatan berapa? Aku gitu kan, angkatan tahun berapa? Aku udah tua, dia jawabnya gitu. Aku juga nggak curiga gimana gitu kan. Oh gitu. Van, ntar kamu kuliah di sini kok, katanya gitu. Hah? Mosok Mbak, aku gitu kan. Nanti kamu bakal keterima di sini gitu kan. Tapi kan aku masih Mbak, masih perjalananku masih jauh, aku gitu kan. Terus jurusan yang pengen masuk ke sini nih jurusan yang pass grade-nya tinggi gitu kan. Waktu itu kan di cafe, pass grade-nya tinggi kan. Itu tak pikir bakal susah banget Mbak masuk sini, tapi tak amini ya Mbak doamu, aku gitu. Terus iya, nanti kalau kamu keterima di sini mampir ke sini lagi ya, bilangnya gitu. Maksudnya mampir ke sini, aku gitu kan. Tapi kan studioku nggak di sini Mbak. Nanti kalau misalnya aku masuk DKV sebelah sana, berlawanan. Lorongnya tuh lorong yang berlawanan gitu loh. Dia bilang, bukan, mampir di sini. Oh, oke, aku gitu kan. Nanti kita ketemu di sini lagi ya, aku gitu. Maksudnya kayak kita janjian gitu loh. Terus dia tuh bilang gini, berarti nanti kalau kamu masuk sini tuh, terus dia ngitung gitu kan. Oh berarti tahun 2009 ya gitu. Masih lama Mbak, aku gitu kan. Masih lama, jalananku masih jauh lah, aku gitu kan. Ya muka-muka aku terima lah nanti, aku gitu. Terus ya udah aku turun dulu ya Mbak, ditungguin soalnya, aku gitu kan. Dah aku turun. Terus pas di tangga itu kan pada duduk di tangga gitu loh Mas, di lobi ada si tangganya itu mendekati ke lobi gitu kan. Terus ada yang sambil ngerokok tuh nanya gitu, piye, wes nguyuh gitu. Wes Mas, aku ketemu karo mbak-mbak, aku gitu kan. Mbak sopo gitu kan. Mbak jenenge Mbak Mira, aku gitu kan. Dan yang pada ngobrol langsung pada diem Mas. Langsung pada diem. Hah? Sopo gitu kan. Sampai jenenge gitu kan. Jenenge Mbak Mira, ayu banget, aku gitu kan, cantik banget. Rambutnya panjang, aku gitu kan, pakai pakaian begini-begini, aku gitu. Terus pada langsung ini rokoknya dimatiin gitu kan. Sini gitu kan. Apa Mas, aku gitu. Tenan ketemu. Loh. Iku angkatan piro Mas, jurusan opo, aku gitu kan.
jurusan interior gitu. Oh bener jurusan interior. Iku angkatan piro Mas gitu kan. Ya angkatan 9 sekian gitu kan. Hah? Maksudnya? Aku gitu kan. Itu bukan orang. Pada bilang gitu. Hah? Serius? Aku gitu kan. Ini sudah sejak terakhir kali terlihat si Mbak Mira ini. Itu sudah lama banget ternyata Mas. Terus aku baru dengar dari cerita kakak-kakak senior itu kan. Cerita Mbak Mira ini sudah melegenda. Tapi tidak pernah kedengeran gitu loh, karena udah terlalu lama nggak kelihatan si Mbak Mira ini gitu. Terus aku tanya kan ke kakak-kakak senior ini, Mas, iku matinya kenapa ya? Aku gitu kan, meninggalnya kenapa gitu. Jadi bunuh gantung gitu. Oh alah, mesake ya Mas. Lagi gak nek renek bekasnya. Aku nggak lihat bekasnya sama sekali soalnya ketutup rambutnya Mas. Aku gitu kan, rambutnya panjang, ditutup rambutnya nang ngarepan ngene iki aku juga ndelok aku gitu kan. Aku nggak lihat gitu. Terus si Mas senior itu tuh bilang gitu kan, sesuk-sesuk meneh jangan naik-naik ya gitu kan. Kalau mau pipis di Kopma aja gitu kan, di Kopma. Oke, ya wis, tak apa-apa lah aku itu. Ya ini mungkin bejoku ini memang bejoku aja ketemu sama si Mbak Mira itu aku gitu. Jadi mungkin Mbak Miranya juga pengen menunjukkan bahwa aku masih di sini loh gitu kan. Nah, udah sering bolak-balik ke situ, tapi aku udah memang karena diwejangi sama kakak-kakak senior untuk nggak pipis lagi di situ, nggak menggunakan kamar mandi di situ, jadi aku nggak ke situ lagi. Singkat cerita, akhirnya aku tes nih, masuk ke PTN itu. Oke. Tes, terus banyak yang bilang gitu kan, susah loh keterima di sini karena lagi hits banget ininya jurusannya gitu kan. Terus aku ya nothing tulus lah gitu kan. Karena waktu itu aku udah ikut PMDK di ISI Jogja udah keterima gitu. Jadi pikirku coba di Solo ini siapa tahu gitu kan, siapa tahu juga keterima gitu loh. Terus sama bapakku bilang gitu kan, kalau bisa di Solo aja Nduk biar nggak jauh. Kalau boleh tahu jurusannya apa? Desain komunikasi visual. Oh, DKV. DKV. Okay. Aku ambil jurusan DKV. Terus sama bapak udah dibilangin kalau bisa di sini aja gitu kan. Ya wes lah. Aku maksudnya nothing tulus lah. Maksudnya keterima ya udah ndak apa-apa gitu kan. Karena saingannya kan banyak banget kan Mas. Sementara yang diterima cuma 80 waktu itu ya 80-an orang gitu kan. Yo tes tertulis, tes gambar gitu kan. Sementara aku sendiri aku ngerasa aku nggak bisa gambar gitu loh. Jadi ya wes lah gitu, tutup mata aja, dilalah keterima gitu kan, keterima. Terus biasa dapat selebaran isi MOS ya, waktu itu suruh bawa apa gitu kan. Aku tuh ingat waktu itu punya janji sama Mbak Mira ini gitu kan. Di tahun 2006 itu, aku pernah janji ya sama Mbak Mira untuk kalau aku keterima ke sini, di sini aku mau mampir ke tempat dia gitu kan. Aku naiklah ke atas. Pas MOS hari pertama itu, lorong yang tadinya bisa tak lewatin gitu kan. Mungkin karena hari itu MOS kali ya, biar nggak dilewatin mahasiswa baru gitu kan. Itu ditutup sama tumpukan-tumpukan kursi. Tahu kan? Maksudnya biar kayak ditutup gitu loh, nggak bisa lewat lah gitu kan. Pokoknya kursi-kursi ditumpuk gitu kan, kursi meja ditumpuk-tumpuk. Oh memang nggak boleh lewat sini ya. Lah mau nyingkir kan ya susah ya Mas, aku sendirian gitu kan. Jadi aku cuma tak nengok gini kan, karena kelihatan lorong panjang gitu kan, tak nengok gini terus aku manggil Mbak Mira, aku gitu, tak panggil gitu. Nggak lama tuh dia keluar Mas. Dia tuh keluar tapi sambil gini-gini juga dimaju-majuin gitu kan. Terus dia tuh bukan yang ngomong lantang gitu kan, tapi dia tuh kayak berkomunikasi tapi aku tuh udah nangkep gitu loh. Udah nangkep gitu kan. Akhirnya keterima ya, dia tuh nanya gitu. Iya, aku gitu kan. Kapan-kapan main sini lagi. Ayo kita ngobrol katanya. Oh ya, oke Mbak, aku gitu kan. Oke, tak gituin. Terus udah kan. Udah kuliah seperti biasa.
udah jalan 2 bulan kalau nggak salah waktu itu kan nggak mungkin ditumpuki kursi terus kan. Udah dibuka untuk mahasiswa bisa wirawiri lah gitu kan. Tapi memang kamar mandinya nggak ada yang pernah pakai. Aku setiap hari Kamis, aku nggak tahu ya kenapa aku milih hari Kamis ya. Itu aku selalu mampir ke tempat Mbak Mira ini. Tempat Mbak Mira, kayak buat say hello, ngobrol gitu kan, say hello, ngobrol. Dari situ teman-teman aku tuh pada notice, Mas. Kalau ada yang nggak beres gitu kan. Kowe ngopo sih gitu kan. Kok munggah-munggah terus ngopo sih kene nang kamar mandi kui gitu kan. Nggak usah lah ke sana-sana gitu. Terus aku bilang, enggak apa-apa. Aku punya teman di situ, aku bilang gitu. Tapi karena aku terlalu jujur ya waktu itu. Jadi teman-teman aku tuh menganggap aku tuh aneh gitu, Mas. Tapi aku ya bodo amat lah gitu kan. Ya bodo amat lah, aku mau temenan sama siapa kan juga terserah aku ya gitu kan. Ya teman-teman aku pada lama-kelamaan mereka nerima gitu kan, nerima bahwa oh ini mau apel gitu bilangnya, mau apel dulu ke atas, kita nggak usah ikut lah gitu. Nah masuk hampir tengah semester itu Mbak Mira ini bilang gitu kan, kamu pulang naik apa? Nanya deh ke aku, kamu pulang naik apa gitu kan? Aku naik Atmo, aku gitu kan, naik bis Atmo, melaku gitu kan. Oh Mbak jalan aku gitu, aku dari sini ke depan gitu. Oh dari sini ke depan aku jalan gitu. Kamu jalanmu lewat mana? Aku muter Mbak. Kalau nggak lewat Kopma ya muter lewat belakang aku gitu kan. Terus dia tuh gini, lewat gedung pora. Oh Mbak, ada satu gedung di belakang, tapi tuh kayaknya memang ini deh buat S2 apa ya gitu kan, atau jurusan pariwisata ya aku gitu. Terus Mbak Mira tuh bilang, diingat-ingat ya di sini gedungnya cuma ada 2 gitu, 3 sama 1 gedung buat administrasi dosen dan lain sebagainya gitu kan. Terus aku gini, enggak Mbak, itu loh yang di belakang gitu kan, yang di belakang parkiran seni rupa tapi yang di belakang aku gitu. Itu ada gedung lagi loh, gedung baru aku bilang gitu. Enggak, itu bukan gedung katanya gitu. Coba kamu nanya deh sama teman kamu. Maksudnya dikonfirmasi sama teman aku yang lain gitu kan. Aku nanya lah sama salah satu teman aku, kini ngendung beri kono kira enak gedung anyar toh aku gitu. Temanku bilang, gedung apa? Orang di situ hutan. Hutan. Jadi selama ini yang aku lewatin gedung tak lewatin, Iya. itu tuh bukan gedung Mas. Oh. I don't know gitu kan. Tapi itu tuh real. Aku ngerasanya itu real karena tak pijak dan ada kayak jembatan kali ya, jembatan kayak lorong jembatan kayak di rumah sakit gitu loh. Iya. Yang menghubungkan antara satu bangunan sama bangunan lain lah gitu lah iya. gitu kan. Orang ada fotokopiannya juga kok di situ. Aku gitu kayak kegiatan mahasiswa biasa aja dan ada mahasiswanya juga wirawiri gitu. Ada dosennya juga gitu kan. Cuman aku memang karena tujuanku lewat situ kan potong jalan biar nggak muter jauh gitu kan. Jadi aku ya nggak lihat kegiatan mereka ngapain aja gitu loh. Kegiatan mereka ngapain aja. Aku udah yang agak-agak syok gitu kan. Oh Mbak Mira bilang itu ini ya memang bukan gedung ya, ternyata hutan ya kalau orang lihat ya gitu kan. Terus akhirnya aku tetap ngeyel karena aku malas jalan jauh Mas, malas jalan ke depan terlalu jauh, kalau muter situ lebih deket lah, lebih deket cepet nyampe lah gitu kan. Aku bilang saya bodo amat lah lewat kini wae lah gitu kan. Nah setiap kali lewat situ setelah dikasih tahu disclaimer, dikasih warning lah ya, di warning sama Mbak Mira itu, aku tuh ketemu sama ibu-ibu papasan di lorongnya gitu kan. Aku langsung notice kalau ini bukan orang. Si ibu ini bukan orang, dia pakai jilbab gitu. Dia tuh bilang, Mbak Vanessa jangan lewat sini lagi katanya. Tak batin, aku nggak pernah memperkenalkan diri juga, nggak ada name tag juga gitu kan. Kok ibu ini tahu namaku ya gitu. Mbak Vanessa jangan lewat sini lagi ya gitu. Emang kenapa Bu? Aku gitu kan. Saya jalannya jauh banget. Jalan jauh nggak apa-apa Mbak, daripada nanti nggak bisa ngeliat lagi katanya. Hah? Maksudnya gimana Bu? Aku gitu. Iya nanti daripada Mbak Vanessa nggak bisa ngeliat lagi. Mbak Vanessa pengen tahu kenapa gitu kan.
nggih Bu, tak gituin kan. Padahal aku dalam hati takut gitu kan Mas, wah mau dikasih lihat apa ini gitu kan. Tanganku tuh digandeng. Kalau tangan orang ibu-ibu agak gemuk itu kan anget ya Mas ya, tangannya tuh dingin. Tangannya tuh dingin banget. Cuma aku tuh merasa si ibu ini tuh tidak berbahaya, entitas yang tidak berbahaya gitu loh. Jadi ya aku ya wis lah manut wae lah gitu kan. Digandeng sama dia. Terus jadi begitu nyampe ke gedung itu tuh langsung di lantai 2. Jadi harus turun dulu kalau mau ke kelas-kelas lah ya, ke ruang-ruang kelas gitu kan. Itu turun terus dia ngajak aku ke salah satu ruang kelas yang baru ada kegiatan gitu kan. Aku tuh nggak perlu masuk ke ininya, ruangnya. Jadi si pintunya itu pintu dua kebuka gitu loh Mas. Dua arah gitu. Dua arah gitu kan. Itu di sini itu ada kacanya. Jadi aku bisa ngelihat dari luar. Ngelongok dari luar tuh udah kelihatan gitu loh. Coba dilihat mereka ngapain gitu kan. Pas aku ngelihat itu Mas, jadi mahasiswa itu kira-kira ada sekitar 30-40 orang gitu kan. Mereka nggak duduk. Mereka tuh ngadep tembok semua. Maksudnya kayak berjejer ngadep tembok Iya, gitu? berjejer madep tembok. Jadi misalnya di sini ada 10 orang, di situ 10 orang gitu loh. Mengelilingi ruangannya itu. Dan mereka tuh nggak ngapa-ngapain. Cuma madep tembok tok gitu kan. Terus kan aku bertanya-tanya dong gitu kan. Mereka ngapain gitu kan. Kok nggak melukis ya enggak, nyatet ya enggak. Terus aku ngelihat kakinya napak semua, napak di tanah gitu loh. Itu agak mind blown. Kalau mereka ini entitas kan, pikiranku waktu itu melayang dong gitu kan. Tapi ini enggak. Mereka tuh napak gitu kan. Terus karena aku ngelongok dari pintu itu kan otomatis ada mahasiswa yang paling deket dong di sini kan. Di deket sini sama sini aku kan bisa kelihatan ya. Tahu nggak Mas, mata mereka tuh putih semua. Jadi putih kayak putih semua gitu loh. Kayak putih semua. Terus yang salah satu yang di sebelah sini aku tuh ingat banget tuh laki-laki tinggi gitu kan. Ya kayak pakaiannya kayak jenengan gini, cuman pakaian putih gitu kan, pakai baju putih, hem putih gitu sama celana bahan hitam. Dia tuh kayak berbisik gitu kan, tapi pakai bahasa Jawa ya. Dia itu bilang gini, Kak, pokoknya kalau nggak mau kehilangan matamu, jangan pernah lewat sini lagi katanya. Nek ora pengen kelangan motomu, aja lewat kene meneh katanya. Terus aku tuh kayak sensasi di badan itu tuh berat gitu loh Mas. Kayak berat gitu, kok ini ya kok berat ya. Terus si ibunya itu tadi tuh megang siniku gitu kan. Ayo keluar gitu, katanya tuh gitu. Ayo keluar. Aku udah yang kayak orang mau pingsan itu loh Mas. Sensasi dari berat terus mau pingsan, mau jatuh, gitu lemes ya. gitu kan. Mau lemes, jatuh gitu. Pas keluar dari gedung itu semakin berat gitu kan, makin berat. Terus nggak lama aku lupa wae tiba-tiba dibangunin gitu kan, sama mahasiswa lain gitu kan, aku tuh di sisi luar si hutan ini. Sisi luar di si hutan ini, sisi luarnya gitu. Udah di pinggir-pinggirnya. Udah di pinggirnya, di luar, di pinggir jalan gitu loh, udah di pinggir jalan gitu. Ditemuin tuh kayak gitu. Terus aku, aduh kok ini ya, terus tak lihat lagi, memang hutan ya ternyata. Dan gedung itu setelah itu udah nggak pernah tak lihat lagi. Semenjak itu udah nggak ada lagi? Udah nggak pernah lihat lagi. Jadi setiap kali aku pulang tuh lewat situ, ada suara, aku tuh sayup-sayup ya, ngedengar suara si ibunya itu gitu kan. Hati-hati neng dalan gitulah, pokoknya intinya tuh kita hati-hati di jalan, Mbak Vanessa hati-hati di jalan gitu. Jadi mungkin si ibunya itu aku nangkepnya ya Mas ya, dia tuh higher beings gitu kan, yang dikirim untuk ngasih tahu gitu kan. Tapi kan karena tadinya aku udah dikasih tahu ya, udah diperingatkan, di warning sama si Mbak Mira gitu kan. Tapi nggak pernah tak reken lah istilahnya, nggak pernah tak gagas gitu kan. Terus mungkin Allah juga ini kali ngasih aku mengirimkan higher beings-nya untuk
ini loh kamu kalau lewat sini terus tuh bakal kayak gini gitu. Nah terus ada lagi Mas, sebelum aku lulus pernah aku tuh kan bolak-balik banget tuh di kampus kan, skripsian tuh kan bolak-balik buat konsul gitu kan. Teman-teman aku udah pada lulus, teman-teman deket udah pada lulus. Itu tuh aku lewat situ sendirian gitu kan, baru mau ke kampus, bukan mau pulang, baru menuju ke kampus. Itu tuh si ibunya itu tuh bilang gitu kan, nanti setelah lulus main sini lagi gitu kan, main sini lagi ya gitu. Nggih Bu, cuma tak bilang gitu. Terus itu enggak ada wujudnya ya Mas, cuma suara tok, kayak suara yang masuk gitu loh. Nanti main sini lagi ya gitu kan. Benar, setelah lulus 2 tahun setelahnya aku main ke situ. Setelah lulus aku main ke situ lagi gitu kan. Itu dibangun gedung akhirnya. Di hutan itu? Di hutan itu. Jadi hutannya itu dipapras gitu, diambrukke apalah, pokoknya dibersihin, gitu ya. diratakan ya, Iya. diratakan. Terus dibangun gedung di situ. Oke. Kayaknya buat S2 kalau enggak salah waktu itu ya. Buat S2. Nah, itu aku nyoba masuk. Itu si mahasiswa yang dulu tak lihat gitu kan. Mereka membaur loh, kayak ya mereka berkegiatan, masih berkegiatan ternyata. Oh, maksudnya mahasiswa yang Mahasiswa yang sama di dalam- mahasiswa yang beneran gitu kan. Itu kayak mereka tuh membaur gitu. Oh, iya. Jadi di satu kelas gitu kan, kalau aku ngelongok gitu, masih ada mereka yang berdiri di tembok-tembok itu, tapi juga ada kegiatan di tengah kelasnya. Maksudnya yang manusia ya gitu Oh, loh. maksudnya yang asli sama yang enggak gitu. gaibnya. Oh. Mereka tuh berkegiatan gitu. Itu aku setelah makin kesini gitu kan, aku tuh ngeh gitu kan. Si entitas ini tuh sepertinya ya, ini cuman dugaan aja gitu kan. Sepertinya mereka tuh berkumpul, entah mahasiswa yang kecelakaan atau mungkin korinnya ya. Kalau kita bilang kan di agama kita kan kalau orang sudah meninggal kan ya langsung meninggal aja. Maksudnya mereka di alam barzah gitu kan. Nggak ada orang yang udah meninggal terus bergentayangan, itu kan nggak ada. Sebenarnya yang bergentayangan kan spirit gitu kan, entitas yang meniru gitu kan, meniru bentuk tubuh yang sudah meninggal ini gitu kan. Itu mereka tuh kayak berkumpul di situ gitu loh Mas. Oh mereka mungkin ini kali ya, agak kasihan gitu loh, maksudnya kalian ini ya masih pengen menyelesaikan kuliah ya sebenarnya gitu kan, tapi kalian nggak ada kesempatan untuk itu gitu kan. Jadi mereka kayak ngumpul bareng gitu kan, walaupun dengan cara yang agak creepy ya menurut aku, karena berdiri hadap tembok tuh ngapain gitu kan. Oke, berarti Mbak Faye ini udah pernah ngelihat sebelumnya ya? Udah. Iya. Jadi sepanjang hidup ya, karena dari kecil kan. Oh, dari kecil. Iya, dari kecil itu sudah melihat, jadi banyak bersinggungan ya, banyak yang secara nggak sengaja tuh bersinggungan. Cuman karena bisa melihat ini, itu sebisa mungkin aku nggak nyenggol lah istilahnya gitu. Tapi kan memang nggak bisa dihindari, kalau bisa melihat itu memang nggak bisa dihindari gitu kan. Berarti Mbak Faye ini punya keturunan ya? Iya, dari bapak. Oh, dari bapak? Iya, dari bapak. Kalau bapak itu memang mempelajari gitu kan. Mempelajari walaupun beliau bukan dukun ya gitu kan. Beliau pegawai PNS biasa gitu kan. Tapi bapak itu mempelajari gitu. Dan dari kecil aku udah sering ngelihat bapak tuh tirakat, diajak tirakat ke Grojogan Sewu di Tawangmangu. Itu aku diajak ke sana gitu kan. Itu pertama kali aku ngelihat orang baru cleansing negatif energi istilahnya ya, membersihkan negatif energi itu dengan duduk di bawah air terjunnya. Oh, kayak bertapa gitu ya? Kayak bertapa, entah apa yang dirapal ya gitu kan. Tapi waktu itu aku diajak sama bapak gitu kan, tuh naik ke Grojogan Sewu itu kan, itu kayak tangga gitu loh Mas, ratusan tangga naik ke atas gitu kan. Dan selama sepanjang jalan itu
diiringi monyet-monyet. Monyet tuh banyak gitu kan, monyet-monyet gitu. Itu aku tanya sama bapak di sepanjang perjalanan menuju ke Grojogan Sewu itu, "Bapak, iki kethek iki tak tenan toh, Pak?" Aku gitu. "Ya tenan, mbok didemok," gitu. "Coba dipegang," gitu kan. Oh ya ternyata beneran monyet gitu loh, bukan entitas Bukan gitu gaib kan, gitu bukan ya. gaib gitu. Nah itu sama apa namanya, sama bapak tuh diajak kan aku kan, "Pak naik ke atas," gitu. "Kamu belum pernah lihat kan namanya apa air terjun," gitu kan, "Grojogan." "Dereng," aku gitu. "Coba ke atas." Nah bapak tuh bilang sama aku, "Nduk, kamu tunggu di sini," gitu kan. "Kamu tunggu di sini ya. Apa bapak mau mandi dulu," bilangnya tuh gitu. Pas Kak, itu umur berapa, Kak? umur 5 tahun. Oh, umur 5 tahun. Seanakku, heeh, umur 5 tahun. Umur 5 tahunan itu aku udah diajak bapak naik gitu kan. Nah, dari situ bapak biasa pakai sarung tok gitu kan, cuman pakai sarung, lepas baju, pakai sarung tok, terus bapak bilang wanti-wanti, "Jangan kemana-mana. Kalau ngelihat apa-apa jangan diikuti." Bapak bilang gitu. "Nggih," aku bilang gitu, tak jawab gitu. "Nggih, Pak," aku gitu. Dah, terus bapak kan ada beberapa grojokan apa air terjun, ada yang besar, ada yang kecil kan. Iya. Nah, bapak tuh yang milih yang paling kecil, yang apa ndak terlalu besar ininya lah, apa jatuhan Arusnya ya, airnya, heeh, gitu kan. Bapak tuh duduk bersila di bawah air itu. Ndak lama gitu kan aku ngamati bapakku ya Mas, aku ngapain lagi gitu kan. Aku ngamati bapakku gitu kan. Dari punggungnya bapak sini nih, itu keluar apa ya, kayak orbs, tahu orbs nggak? Kayak Oh. bulatan-bulatan Oh, kayak warna-warni iya, gitu. Jadi bola-bola gitu. bola-bola, Heeh, iya, iya. bola-bola kayak gelembung gitu loh. Tapi itu warna-warni gitu kan. Itu keluar dari bapak gitu. Keluar terus hilang, keluar hilang gitu kan. Nah, kan aku emes dong gitu kan. Hah, itu apa gitu kan. Aku setelah bapak udah selesai aku bilang, "Bapak, aku ya pengen mandi, aku pengen adus," aku bilang gitu kan. Bapak bilang, "Belum waktunya," bapak bilang gitu. "Kamu masih murni," bilangnya tuh gitu. Terus pas bapak sambil pakai pakaian aku bilang, "Emang kalau kayak gitu tuh ngapain toh Pak?" Aku gitu kan. "Ya iki nggo ngresikin Nduk," gitu kan. "Buat bersihin negatif energi negatif di badannya Bapak," gitu. "Oh, carane ngoten toh Pak?" "Heeh, ning ya ada bacaannya, ada tirakatnya gitu. Harus apa poso mutih lah apa gitu-gitulah." Puasa mutih. Puasa mutih itu bukan kayak puasa kita bulan Ramadan gini ya Mas, bukan juga kayak puasa Senin Kamis, bukan. Oh, bukan nahan lapar apa gimana? Menahan Oh, lapar, menahan lapar juga. tapi berbukanya cuman pakai air putih, Oh. gitu loh. Namanya puasa mutih, gitu kan. Atau anything yang berwarna putih gitu kan, cenah gitu. Aku belum pernah sih puasa mutih gitu. Bapak tuh ngelakoni kayak gitu-gitu. "Oh itu buat bersihin ya Pak ya, negatif energi." "Iya," gitu kan. "Bapak kan sudah punya banyak dosa Nduk," katanya gitu kan. Jadi Bapak pengen bersihin lah gitu kan. Itu efeknya apa? Aku tanya gitu kan. Ininya apa? Ngaruhnya apa gitu. "Ya nanti Bapak lebih sakti," katanya gitu. Terus, oh gitu, aku juga namanya anak kecil ya tak terima aja gitu kan Iya, informasi kayak gitu. Karena kepo yes, tapi kalau sudah dikasih pengertian dan aku nggak relate dan nggak ngerti ya tak iyain aja gitu kan. Nggak nanya lebih lanjut gitu. Terus nanti kamu juga ini kok bisa ngelihat kok gitu kan. Nah, aku tadi ngelihat kok aku gitu. Emang kamu ngelihat apa gitu kan? Ada gelembung-gelembung keluar dari Bapak gitu. Kayak terbang gitu loh, Pak. Terus di atas tuh hilang gitu. "Oh, kok ya kamu lihat juga ternyata," gitu kan. Terus, "Oh," aku gitu diajak turun sama Bapak. "Ya mulih. Pulang, turun menuju ke villa itu, kan ratusan tangga lagi tuh turun. Di tengah perjalanan itu, Mas, aku tuh ngelihat kanan kiri kan hutan gitu kan, kayak hutan. Walaupun sudah dibagusin lah gitu kan, udah dibenerin, nggak yang hutan rimba banget gitu loh, udah dibagusin. Itu aku tuh ngelihat kayak semacam rusa, tapi ukurannya gede banget. Oh. Kayak rusa tapi besar banget. Aku tuh gini, "Bapak, itu kewan opo?" Aku tanya gitu, "Itu hewan apa?"
kamu bisa lihat itu juga, bapak bilang gitu. Kalau lihat kayak gitu jangan dilihat balik, nanti kamu diikutin loh, katanya gitu. Oh nggih, aku gitu kan. Dah itu pertama kali aku menyadari, sadar bahwa aku bisa melihat gitu kan. Iya. Dari situ. Kalau cerita dari kecil sampai besar jelas banyak kan Mas. Cuma yang ini mungkin yang relate sama mudik aja kali ya. Itu zaman kecil itu pernah aku kumpul-kumpul gitu kan menjelang Lebaran, kumpul-kumpul sama keluarga itu di Solo, di tengah kota. Rumahnya tuh masih rumah lawas, kayak rumah Belanda gitu, daerah Purwotomo di belakang Solo Grand Mall. Itu tuh ini Mas, biasa main sama sesama anak kecil gitu kan, petak umpet itu loh Mas, delian lah kalau bahasa Jawanya. Oh, petak umpet. Petak umpet. Nah, petak umpet ini itu tuh ini bareng sama anak-anak kecil, terus ada yang lebih gede kan, ada yang udah SD kelas 4, kelas 5 gitu kan. Nah, si masku yang udah gede ini, orang yang lain udah ketemu kok dia belum ketemu gitu kan, belum ketemu. Terus akhirnya sama kami anak-anak nih gitu kan, lapor ke orang tua, Bu, Mas A ini belum ketemu nih gitu kan, neng dia deli gitu kan, di mana ya sembunyinya, di mana gitu kan. Terus ibu bilang gitu kan, coba dicari gitu kan, coba digoleki, dicari ternyata di atas pohon Mas. Dia di atas pohon, nangkring di atas pohon, tapi dia tuh hadap ke arah rumah Eyang, di salah satu jendela gitu kan. Mas, kowe ngopo ning kono? Aku bilang gitu kan, kamu ngapain di situ? Terus dia tuh nenek gitu, katanya tuh gitu, diem kamu sini gitu kan. Aku naik lah, kayak lo tontonan gitu kan. Dari jendela itu tuh kelihatan mata merah. Terus coba aku nyipit gini gitu kan, tak cipitin gitu kan, aku ya manut aja namanya anak kecil ya Mas, cipitin gitu kan. Itu tuh bentuknya tuh ada tanduknya Mas, ada tanduknya gitu kan, tanduknya gini deng, tanduknya tuh gini, bukan gini, tanduknya tuh gini. Terus ini ada taringnya gitu kan. Yang kita tahu gitu kan, itu genderuwo. Di satu kamar yang tidak pernah dibuka sama Eyang. Oh, belum pernah dibuka sama sekali? Tidak pernah dan tidak boleh dibuka sama Eyang. Padahal saudara-saudara itu tidurnya di rumah Eyang semua. Rumah Eyang itu Mas, luas banget, kayak khas rumah Belanda zaman dulu. Jadi kamar itu ada 15 kamar. Gede banget gitu kan, gede banget. Cuma satu kamar itu tok, nggak boleh dibuka gitu. Terus aku tuh saking kepo ya, aku tuh ngecium, tak cium-cium, ambune enak, ambu enak gitu kan, bau kue gitu loh. Tak pikir waktu itu kok mambu roti yo Mas, aku gitu kan. Itu roti yo, ki mambu kentang gitu. Bau kentang rebus gitu kan. Oh, ki mambu kentang, aku gitu kan. Karo kopi yo Mas, aku gitu. Bau kopi. Jadi campuran antara bau kopi dan aroma kopi diseduh sama kentang rebus itu tadi gitu loh. Jadi baunya kan enak ya Mas ya. Iya. Ini enak ya Mas gitu kan. Terus si entitas itu tuh somehow aku nggak tahu bagaimana caranya dia itu berkomunikasi gitu kan. Lawong mbahmu yang kayak aku pangan kok gitu katanya. Apa artinya? Lawong nenek eyangmu aja ngasih aku makan kok. Oh. Aku tuh langsung jadi ini tiga ipangan nih Mas gitu kan. Aku bilang gitu sama si Mas ini gitu kan. Si Mas ini bilang, kowe krungu suarane gitu kan. Lah iki ndek mau ora krungu, aku gitu kan. Ora. Wes ayo Mas mudhun wae aku wedi, aku bilang gitu kan. Turunlah kita berdua. Bu wes ketemu Bu gitu kan. Sudah, itu case close di situ. Semakin besar dong aku, semakin besar. Eyang itu sakit, sudah stroke menahun Mas, sudah stroke menahun. Eyang Putri. Eyang Putri itu stroke menahun. Beliau ini akhirnya karena jauh dari rumahku ya Mas ya. Akhirnya dibawa sama ibu ke rumahku. Jadi biar ibu nggak bolak-balik pengen ngurusin Eyang kan. Ya udah ibu Eyang Putri diangkut ke rumahku gitu kan. Selama bertahun-tahun itu Eyang tuh cerita banyak hal sama aku. Dulu tuh Eyang sering, dia tuh nanya gini, tanggal berapa? Nanya gitu kan. Tanggal 15, aku bilang. Aku tuh inget banget conversation itu. Tanggal 15 siang, aku gitu kan. Iki biasanya kalau tanggal-tanggal segini,
eyang itu tirakatan gitu kan. Nah, tirakat nopo yang aku gitu kan. Ya ben kabeh slamet gitu, biar semua selamat gitu. Terus, lah kok ben kabeh selamat kenapa yang? Terus eyang tuh cerita gitu kan. Eyang kakungmu itu jaksa. 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 Tangan kanannya Pak Karno pada saat Oh, itu. alah. Eyang tuh Iya. udah sepuh banget Mas Heeh. waktu itu. Udah umur hampir 90-an gitu kan. Iya. Apa? Eyang kakungmu itu jaksa. Tangan kanannya Pak Karno. Kalau eyang nggak pakai tirakat gitu kan, ibumu wis mati suwe katanya gitu. Karena banyak musuh kan, banyak yang mungkin pakai gaib juga gitu kan. Terus emang tirakatnya pripon yang aku gitu kan. Ya eyang tirakat kalau eyang punya kepengenan gitu kan. Pas bulan purnama kayak gini, eyang itu keluar rumah. Tapi nggak pakai baju dan nggak ada yang bisa lihat. Jadi kayak semacam ritual gitu. Ritual tirakat gitu kan. Jadi loh lah eyang terus metune pripon aku gitu kan. Aku kan nggak ini ya Mas, nggak nangkep dong gitu kan. Maksudnya itu out of my mind gitu kan, di luar ininya aku gitu. Terus eyang tuh bilang, ya eyang sama budemu gitu, sama budemu, bude yang bawa lilin gitu, lilin di belakang eyang jalan keliling sambil merapal doa, bilangnya tuh gitu, keliling rumah gitu kan. Gendeng coba yang lah niku nggih mboten enten sing ningali, nggak ada yang lihat gitu kan, nggak ada yang bisa lihat. Orang kalau ngelihat cuma lihat budemu jalan-jalan aja. Oke, aku gitu kan. Lah niku enten sing ngancani, ada yang nemenin enggak aku gitu kan. Sing ngancani ya sing mbok tonton kae ning omahku katanya. Yang kamu lihat di rumahku itu waktu itu gitu. Aku tuh baru dilihat, oh my god, yang nemenin itu gitu kan, si entitas ini gitu. Si genderuwo itu? Yes. Oh, nah, terus baru ngeh gitu kan kalau eyang itu mungkin ya, ini asumsi aja. Aku nggak pernah nanya sama ibu juga, takut didukani Mas, takut dimarahi gitu. Karena itu kan hal yang nggak pantas untuk ditanyakan sama cucu gitu kan. Cuman kan aku kepo ya Mas ya, karena bisa ngelihat gitu loh. Aku tuh berasumsi kalau eyang ini punya perjanjian gitu kan. Sama si genderuwonya Iya, itu. sama entitas higher beings ini, entah apa kita sebutnya gitu kan. Terus menjelang eyang meninggal itu susah banget meninggalnya. Aku info lah ke ibu, Bu, mungkin eyang masih kagungan gaman. Mungkin eyang masih punya gaman, pegangan. Iya. Masih punya pegangan, Bu, aku gitu. Coba nyari orang pinter, aku gitu kan. Gaman, ibuku tuh orang yang sangat gak percaya gitu kan, kayak gitu Mas. Gaman opo? Eyang ra mungkin duwe gaman katanya gitu. Enek gamane Bu, aku gitu kan. Coba toh, ini biar eyang tuh lebih mudah jalannya, aku bilang gitu. Nggak ada salahnya kok, ikhtiar, aku bilang gitu ke ibu. Akhirnya mungkin ibu nyari, mungkin disampaikan kali ya ke pakde, ke bude-bude gitu kan. Disampaikan, terus akhirnya carilah orang pintar gitu kan. Pas proses malam, si orang pintar itu datang ke rumahku, karena ada pakde bude udah pada datang gitu loh Mas. Udah kayak pada siap-siap lah gitu kan, siap-siap kalau ada apa-apa gitu kan. Nah yang anak-anak muda nih disuruh naik ke atas, nggak boleh turun, di atas semua, yang di bawah bude sama Pak De aja gitu kan. Kita pada di atas, karena kamar mandi waktu itu cuma ada di bawah, aku kebelet tipis, aku turun ke bawah gitu kan. Pas banget setelah gamannya itu dilepas. Jadi eyang itu sudah stroke menahun, aku nggak tahu exactly-nya berapa tahun ya gitu kan. Kebayang nggak Mas, eyang perempuan setinggi 180 cm. Eyang itu half Belanda, jadi tinggi banget gitu kan. Eyang terus badannya itu udah kurus kan, kayak tinggal tulang sama kulit gitu kan. Itu berdiri Mas, padahal dia stroke kan, nggak, maksudnya kalau stroke nggak masuk akal dong gitu kan. Bener. Udah kaku dong kaki gitu kan, kakinya kaku, terus punggungnya kaku gitu kan. Yang itu duduk, terus yang tak lihat ya waktu itu ya, kondisinya tuh matanya tuh merem gini Mas,
Tapi eyang itu langsung joget gitu Mas. Joget. Langsung nari. Oh. Aku langsung, itu shock sih, bikin aku tuh shock gitu kan. Tak lihat gitu, oh my god, ini banget nih gitu kan. Pemandangan yang sangat mengerikan dong buat aku gitu kan. Itu nggak masuk akal banget. Pantesan kami disuruh naik ke atas karena kalau ngelihat kayak gini shock dong gitu kan. Pada ketakutan dong pasti Iya, gitu kan. benar. Terus ibu tuh ngeh kalau aku tuh lihat gitu loh. Ibu tuh ngeh kalau aku tuh lihat. Jadi ibu tuh langsung gini, enggak aku ya, katanya tuh gitu. Aku disuruh naik nggak kamu gitu kan. Enggak aku ya gitu. Enggak bu, aku gitu. Aku naik ke atas, Mas tahu nggak Mas, tanganku tuh tremor. Iya, pasti sih. Tremor banget. Jadi selama itu prosesnya tuh nggak ada lebih dari 5 menit. Dari eyang tiduran, duduk, langsung berdiri, terus langsung nari itu nggak ada 5 menit. Terus langsung prak jatuh gitu. Lah pas prak itu tuh ibu tuh nengok ke aku, ngeliat gitu loh. Munggah aku ya gitu. Aku disuruh naik gitu kan. Aku tremor banget. Terus aku cerita sama adikku sama kakakku gitu kan. Mbak kayak gini, mbak ngene iki mbak, aku gitu. Aku cerita gitu kan. Terus kakakku bilang, "Wes iki wae ndongake wae, pokoknya doain yang terbaik" gitu kan. Mungkin kakakku waktu itu juga ngerti tapi dia juga nggak tahu harus berkomentar apa gitu kan. Nah, terus akhirnya eyang waktu itu akhirnya bisa tuh sedo gitu kan. Akhirnya sedo. Tapi ya gitu, si bapak orang pinternya itu tuh ngasih tahu gitu kan. Nanti semua foto yang ada di rumah sama semua kaca tolong ditutup kain. Oh gitu. Terus aku juga pengen nanya sebenarnya emang kenapa kok ditutup gitu kan. Kok nggak dibuka aja? Maksudnya ya seperti biasa dibuka aja gitu kan. Terus si bapak itu tuh mungkin ini kali ya, ngeh dengan tatapan penasarannya aku kali ya. Bapak itu bilang gitu kan, kalau dibuka, nanti kalau ngelihat yang Putri nanti kamu takut gitu. Karena yang Putri sekarang udah bisa jalan, bilangnya tuh gitu. Karena aku seumur hidupku tuh aku nggak pernah lihat yang Putri tuh Jalan. berdiri itu nggak pernah gitu loh. Karena beliau sudah stroke gitu loh. Iya. Seinget aku ya gitu kan, yang tuh udah stroke lama gitu. Jadi seumur hidup aku tuh nggak pernah melihat eyang tuh berdiri. Jadi yang ngelihat berdiri ya pas mau sedo itu. Itu agak shock sih Mas buat aku. Agak ngeri gitu buat anak kecil. Ya nggak kecil juga sih waktu itu, aku udah gede sih itu. Itu aku udah SMP kelas 3. Oh, SMP. Aku udah kelas 3 lah. Berarti umur berapa ya? Umur belasan lah ya. 15 lah ya. 14, 15 lah gitu kan. Oke. Itu ya. Nah, ngomongin tentang penampakan nih, Mbak Faye. Kan waktu itu Mbak Faye pernah bilang pernah melihat sosok rusa. Nah, rusanya itu Mbak Faye bilang kalau itu tuh sebenarnya entitas. Gitu. Entitas. Nah, itu tuh taunya dari mana entitas? Aku nggak tahu kalau tadinya aku tidak tahu kalau itu entitas. Tapi Bapak bilang kalau lihat binatang yang besarnya tidak sesuai dengan aslinya, berarti itu entitas. Oh, gitu. Yang maksudnya nggak masuk akal gitu ya? Bentuknya nggak masuk akal. Bentuknya rusa sih, tapi besar banget gitu loh. Nggak mungkin dong ada rusa ini besarnya setengah dari pohon di hutan gitu kan. Tingginya itu loh. Tapi nggak segajah kan? Lebih besar dari gajah. Oh. Bigger than elephant. Besar banget. Gede banget dong. Nah iya, makanya aku bilang gede banget. Bapak kui opo? Kui kewan opo? Sampai aku tuh gitu loh. Sampai bertanya-tanya. Karena pas perjalanan naik yang tak lihat cuma monyet gitu kan. Pas turun aku baru menyadari, oh ternyata di dunia ini tuh memang ada ini ya, penghuni lain lah istilahnya gitu kan. Atau kan di agama kita kan juga mengimani adanya gaib ya Mas. Iya. Gitu kan. Nah tapi kalau misalkan yang hewan kayak gitu tuh, itu sebenarnya jin yang merupai apa? Nggak, memang mereka ada yang bentuknya hewan. Oh, memang roh hewan gitu? Iya. Bukan roh hewan, sorry. Jin tapi bentuknya emang hewan gitu. Gitu. Jin tapi hewan gitu loh. Ada yang half-half juga kok, maksudnya bagian atas
manusia bagian bawah hewan gitu. Kayak spirit guide aku, Mas. Itu bentuknya bagian atas perempuan, sanggulan, bagian bawah naga. Oh. Half naga, bukan, kalau aku bilang sih naga ya itu ya sisiknya ya. Karena kalau ular kan sisiknya ya gitu-gitu aja, itu bentuknya sisik naga gitu, kayak naga gitu. Oke. Kita balik lagi nih ke Mbak yang pas di kuliah ya. Waktu itu kan di Solo ya. Nah itu kan Mbak Faye bilang di hutan itu ada salah satu gedung yang Mbak Faye lihat itu tuh sebenarnya ada. Tapi teman-teman Mbak Faye itu ngeliat nggak sih? Enggak. Oh enggak? Enggak. Makanya aku confirm kan, tadi aku ceritakan. Aku confirm ke temanku, di sini nih ada gedung nggak sih? Gitu. Oh, Enggak ada gedung apa? Gitu kan. Orang hutan kok. Padahal aku lihat, ini gedung. Aku bilang gitu, enak gedungnya iki loh, gitu kan. Hutan, wah error gitu, pada bilang gitu. Tapi ada kenalan nggak, kayak kenalan yang bisa ngeliat juga itu, dia juga bisa ngeliat kayak gitu nggak? Iya, dia bilang. Oh, bilang ada gedung juga? Memang ada gedung. Ada gedung, di situ kan gedungnya di belakang parkiran itu kan, gitu. Oh Mas, gitu. Ya aku udah tahu lama, cuma ya kamu nggak nanya, ya aku nggak cerita, dia bilang gitu. Oke nih Mbak Faye, Iya. aku mau nanya sedikit tentang Mbak Mira ya. Ya. Mbak Mira itu meninggal itu di kamar mandi itu ya? Itu di tahun berapa? Kalau dari ceritanya ya, tahun 93. Tahun 93? Itu kalau boleh tahu karena apa? Dia itu bunuh diri, jadi dia ngerjain skripsi kayak udah biasa lah Mas, mungkin stres kali ya, terus dia tuh waktu itu ceritanya tuh gitu, aku stres banget, garap maket gitu, ngerjain maket. Oh maket, yang interior ya? Iya, garap maket rampung-rampung katanya, garap maket rampung-rampung, malah ini dirusak karo dosen pembimbingku gitu. Aku jadi harus begadang malam-malam gitu kan. Ya mbok garap Mbak, aku gitu. Ya tak garap gitu kan, tak garap. Sampai akhirnya tuh si Mas Re. Akhirnya ya mbok kebut Mbak. Ya tak kebut gitu kan malam. Tapi aku stres banget gitu. Nggak bisa dong kita ngulang dari awal lagi gitu. Terus dia itu masih punya tali apa gimana gitu loh Mas. Terus muncul pikiran kali ya, yus mati wae lah gitu. Tapi dia itu memilih untuk tidak bunuh diri di kamar mandi jurusannya. Karena dia malu katanya kalau dilihat pertama kali sama teman-temannya gitu kan. Terus tak bercandain, tak bilangin gini, wong arep mati kok ijek mikir isin, aku bilang gitu kan. Orang udah mau mati masih mikir malu, aku gitu. Dia ketawa gitu kan. Iki loh, deloken gitu. Terus dia buka rambutnya gitu. Ada bekasnya Mas di sini nih. Di sini deh, dari sini nih. Begini. Kayak gini. Bukan begini. Oh. Gini loh, dari atas ini loh. Gini loh. Bekasnya tuh begitu. Oh. Jadi bukan gini. Oh, tapi dari sini. Dari belakang telinga sini loh. Bekasnya tuh begitu. Begini nih. Iya. Gitu. Ngeri ya. Ada dan bener-bener bahasa Jawanya tuh mingget gitu loh. Kayak kalau kamu pakai gini nih, nah ini ada bekasnya begini nih. Tapi tuh bukan memar. Luka memar tapi yang bentuknya begini nih tuh. Kayak gini. Kayak pakai celana terus ada bekasnya. Nah, itu kayak gitu. Tapi itu memar. Mira tuh nama aslinya? Nama aslinya. Mira siapa aku enggak pernah nanya. Tapi kalau di-search gitu ntar Oh dia tahu kok. Tahu. That's okay. Oke. Mbak Mira is my bestie, so that's okay. Nggak masalah. Dia nggak akan yang marah karena di-spill ceritanya atau dijadikan konten gitu kan. Mungkin justru ini kan kali ya, jadikan pelajaran buat teman-teman yang masih kuliah sekarang ini. Kesehatan mental kamu nomor 1. Iya, benar. Kesehatan mental kamu nomor 1. No matter what gitu kan. Apapun yang orang sekitar kamu bilang, gendang dirampung ke, buruan selesai, kamu anak yang
lama lah, lelet lah, mahasiswa tuwek lah gitu kan, veteran lah, apalah, tutup telinga aja lah. Toh mereka nggak bayarin kamu kuliah kok. Iya benar sih. Lah orang tua kita aja kalau misal kita ngomongin kita kayak gitu, yang bayarin kuliahnya kita aja, ya udah biarin aja, emang kenapa gitu kan. Kalau belum selesai kan pasti ada penyebabnya gitu kan, apa faktor ekonomi kah, atau apa punya kesehatan mental yang nggak kurang sehat gitu kan, atau mungkin ada masalah sama dosen pembimbing. Kayak Mbak Mira tuh kan masalahnya di dosen pembimbing kan, berarti gitu Iya, loh. benar. Jadi ambil pelajarannya aja dari ceritanya Mbak Mira ini. Oke. Jadi itu kan cerita udah dari tahun 2009 ya? Oh, 2009. 2009. Nah itu kan Mbak V ini udah lama nih lulus ya? Iya. Pernah sempat kesana lagi nggak? Kesana lagi setelah lulus. Kesana lagi, say hello lagi. Ya itu untuk ngelihat gedung itu. Oh. Ya waktu itu kan si ibunya kan bilang kan, nanti setelah lulus main kesini lagi ya, gitu. Aku main kesana lagi, gedung baru. Kalau ketemu Mbak Mira? Ya ngobrol lagi. Masih? Masih. Kalau sekarang masih? Masih. Oh masih. Dia nggak akan pindah kemana-mana. Kecuali mungkin dia di psikot proper eksorsis gitu ya? Bukan eksorsis sih. Kalau eksorsis itu adalah pengusiran roh dari dalam tubuh orang yang mengganggu kan gitu. Kalau Mbak Mira itu nggak ganggu. Oh nggak. Oh iya sih. Dia nggak ganggu. Dia cuma bersemayam aja di situ gitu loh. Sebagai rumah aja gitu. Ya, jadi kalau ada yang bilang, tapi kan jasadnya, rohnya dia kan udah nggak ada. Yes, memang dia sudah tidak di sini. The real Mbak Mira, rohnya sudah tidak ada. Tapi energi sakit hatinya dia, kecewanya dia, marahnya dia, itu dimanfaatkan sama entitas untuk meniru. Ngerti kan maksud aku? Oh iya, benar. Jadi ditangkap sama mereka, Mas. Sama entitas-entitas di sekitarnya itu ditangkap, dibentuk gitu kan. Sampai si entitas ini tuh bermuatan emosi yang sama si Mbak Mira gitu loh. Jadi dia ya memang tutup Mbak Mira sih, tapi dia tahu story-nya gitu loh. Dia tahu kisahnya. Dia tahu emosi yang dirasakan sama si Mbak Mira ini gitu. Karena dia menyerap energi. Karena Mbak dia Mira. nangkap itu tadi gitu. Makanya kalau kayak ruangan yang dipakai sama orang untuk misalnya ada eyang yang udah lama sakit terus sampai meninggal di ruangan yang sama gitu kan, tempat dia sakit gitu kan, itu energi kesepiannya, energi sakitnya dia, sedihnya, ditinggal anak mungkin jauh dari anaknya, terus rasa kerinduannya dia melihat dunia luar, itu ditangkap Mas sama energi di sekitar gitu loh. Makanya kadang ada yang sampai eyangnya sudah meninggal lama, di rumah masih kedengeran manggil gitu kan, Vanessa, Nduk gitu. Padahal eyangnya sudah nggak ada. Itu bukan eyangnya gitu loh. Tapi itu entitas yang menangkap memorinya gitu loh. Berarti Mbak V selama ini juga masih ada merasakan eyang di sekitar ya kalau ke rumah? Iya, kalau ke rumah itu kan, terus habis itu kan sekarang kamarnya dipakai sama bapak. Yang kamar nggak boleh dibuka itu? Oh, yang itu sudah dijual, sorry. Oh, sudah dijual. Rumah eyang, rumah Belanda ini sudah dijual, sudah jadi kafe di Solo. Oh. Jadi ramai banget sekarang. Kafe punya siapa? Kafe orang. Oh, kafe orang. Oh, maksudnya dibeli orang, dijadikan kafe. Oh, alah. Tempat nongkrong lah sekarang. Nah, aku mau nanya tuh, yang itu, yang tentang kamar yang nggak boleh dibuka itu. Itu tuh sebenarnya eyangnya itu melihara atau gimana? Iya, dia melihara di situ. Untuk apa? Perjanjian itu tadi loh, untuk melindungi keluarganya. Oh, jadi biar selamat gitu loh. Dijadikan, maksudnya entitas itu dijadikan kayak satpam. Oh, sebagai satpam. Oh, gitu. Kirain istilahnya kayak gitu. Jadi gini Mas, orang memelihara atau punya perjanjian gitu kan, perjanjian dengan entitas gitu kan, itu tidak melulu untuk pesugihan. Karena eyangku already sugih gitu kan, sudah kaya gitu. Tapi dia butuh perlindungan.
yes of course, mungkin waktu itu beliau paying ya, maksudnya keimanan orang kan kita nggak bisa ngukur ya Mas ya, itu kan haknya Gusti Allah gitu kan. Tapi mungkin waktu itu beliau merasa aku butuh boost nih gitu kan, aku butuh security tambahan nih gitu kan, untuk melindungi aku dan anak-anakku gitu. Jadi mungkin berawal dari situ yang juga punya pemikiran untuk ya wis aku bikin perjanjian sama ini gitu. Oke nih Mbak Faye, terima Ya. kasih banyak udah mau cerita Iya. dan membagikan kisahnya Yes. ke YouTube Obrolan Tengah Malam. Ya, Tapi sebelum sama-sama. itu, Mbak Faye ada pesan gak nih buat teman-teman yang nonton di malam kali ini? Berdasarkan cerita aku tadi ya. Iya. Ya kayak yang udah kita bahas ya Mas ya. Kalau buat teman-teman yang saat ini sedang menjalani skripsi, seberat apapun gitu kan. Aku tahu itu sangat berat. Pasti banyak ganjelannya gitu kan, mungkin di biaya atau apa. Jangan sampai itu mengorbankan nyawa kamu. Mentalmu itu nomor 1. Kalau mentalmu itu sudah rusak gitu kan, dan kamu sampai itu affect your soul gitu kan, your mind, untuk sampai mengakhiri hidup, usahamu akan sia-sia selama ini gitu kan. Jadi kalau misalkan sudah mencapai titik harus capek banget, stop dulu, istirahat dulu. Toh dunia berputar gini-gini aja kok, kamu nggak perlu berlari, jalan aja semampu kamu gitu kan. Berlari oke, kalau kamu memang mampu, tapi kalau kamu merasa capek, stop dulu. Jangan sampai kisah kamu kayak Mbak Mira gitu kan. Dan nggak perlu dengerin omongan orang yang nyakitin kamu gitu, nggak perlu sih menurut aku. Jadi ini ajalah, anggap angin lalu ajalah. Oke. Gitu. Berarti yang paling utama tuh mental ya? Mental. Yang paling penting itu mental. Nyawa kamu di atas segalanya. Iya benar. Jangan sampai kamu punya perasaan aku nggak worth gitu kan, aku nggak layak gitu. Nggak, kamu layak. Di luar sana kalau nggak ada orang yang sayang sama kamu, kamu merasa nggak ada orang yang sayang sama kamu kan, kadang ada yang perasaan kayak gitu ya Mas ya. Kamu bisa hang on, kamu bisa bertahan dengan sopo ngerti nih, bulan depan Indomie ngeluarin varian baru. Masa aku mau mati sekarang, aku nggak bisa nyobain dong ntar, gitu kan. Jadi dari hal-hal kecil aja gitu loh, kamu bertahan dari hal-hal kecil aja. Aduh, kok ngerjain susah ya, udah stop dulu. Jangan kepikiran untuk bunuh diri. Waktu masih panjang. Waktu masih panjang, umurmu masih panjang. Kamu dilahirkan ke dunia itu bawa misi. Jadi jangan rebut hak Allah untuk nyabut nyawa kamu gitu kan. Oke. Ya. Oke, makasih banyak Mbak Faye udah sama-sama. membagikan ceritanya. Mas Rian. Oke, dari gua Rian cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.